Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam. Seorang panglima Islam dan kebanggaan suku Kurdi, Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi, atau yang lebih dikenal Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan laki-laki dari kalangan non-Arab. Ia berasal dari Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Salahuddin Al-Ayyubi dan keluarganya berpindah menuju Mosul dan tinggal bersama pemimpin besar lainnya, Imamuddin Az-Zanki. Imamuddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, ia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang mencintai jihad. Tidak hanya itu, Salahuddin kecil mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, dan mempelajari bahasa, sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada usia 31 tahun, dia mengemban dua peran penting, yaitu menyandang gelar Malik dan menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Selama 2 bulan memerintah di Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun madrasah institusi baru berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini dilakukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang telah lama bercokol di Mesir. Dan hasilnya, saat ini Mesir menjadi salah satu pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam khutbah Jumat, Salahuddin mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah. Pada masa itu, Salahuddin mempunyai 3 cita-cita. Menjamin kesatuan para muslim, membebaskan Yerusalem dari kekuasaan dan menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Dalam menaklukkan Yerusalem, Salahuddin berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko dalam satu komando. Sehingga terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki keimanan yang kokoh. Salahuddin juga membangun markas-markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, membangun rumah sakit, memperbaiki kapal-kapal perang, dan lainnya. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit berat. Namun tekadnya semakin kuat untuk membebaskan Yerusalem, hingga ia bertekad apabila telah sembuh, ia akan menaklukkan tentara salib dan membersihkan tanah para nabi dari kesyirikan Trinitas. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin sembuh dan ia mulai mewujudkan janjinya. Pertama, ia menghadapi pasukan salib di Hattin. Perang besar ini merupakan sebagai pembuka untuk membebaskan Yerusalem. Tentara Salahuddin terdiri dari ulama dan orang-orang soleh yang berjumlah 63.000 orang. Pertempuran di Hattin merupakan pertempuran besar yang menguras energi. Hingga akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds atau Yerusalem. Tentara-tentara Allah mengepung kota suci itu dalam jumlah yang besar. Perang pun meletus, dan beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin semangat untuk menaklukkan pasukan salib. Salahuddin menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Pada saat kematiannya, ia tidak meninggalkan harta yang signifikan, karena sebagian besar kekayaannya telah disumbangkan. Warisan Salahuddin masih hidup hingga saat ini. Ia tidak hanya berhasil membebaskan Yerusalem, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dalam peperangan, dan kebijaksanaan. Semoga Allah meridhai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai Salahuddin, sang pembebas Yerusalem. Pada tanggal 4 Maret 1193 Masehi, hidupnya yang mengagumkan berakhir. Hamba Allah, sang pahlawan Islam ini menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus. Berdasarkan surat wasiatnya,
Setelah dia meninggal, kain kafannya dikaitkan ke tombak dan dibawa ke hadapan masyarakat. Beserta kata-kata ini menggema di seluruh jalanan Damaskus. Wahai para muslim, Sultan Salahuddin tidak mengambil apapun dari dunia ini, kecuali kain kafan ini. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan terpedaya oleh dunia. Pasukan salib pun pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Inilah penaklukan kota suci kedua kalinya, setelah selama 88 tahun dikuasai orang-orang Nasrani. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi.